Halo, selamat datang di Arte Channel. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait cara perhitungan analisis laporan keuangan common size. Apa itu analisis common size? Analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan. Itu untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Jadi maksudnya dasar untuk perhitungannya adalah kalau neraca total aktiva, contohnya total aktiva ya. Kalau laba rugi dasar perhitungannya adalah total penjualan. Oke. Common size sendiri bertujuan untuk melihat struktur keuangan perusahaan dengan cara mengkonversi laporan keuangan ke dalam laporan bentuk awam atau common size dengan menggunakan denominator persentase. Oke, jadi nanti kita akan presentasekan dari setiap pos-pos dari rekening ya dibandingkan dengan totalnya. Nanti kita akan tahu berapa persentase dari masing-masing rekening dibandingkan dengan totalnya. Nah, proses ini memerlukan angka dasar yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan angka konversi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau untuk neraca misalnya kita akan menghitung pos-pos aset, maka angka dasarnya adalah total aset. Nah, kemudian kalau kita akan menghitung pos-pos rekening kewajiban, maka angka dasarnya adalah total kewajiban dan ekuitas. Kalau kita akan menghitung common size untuk laba rugi, maka angka dasarnya adalah penjualan. Oke. Nah, sebagai contoh, nah di sini ada contoh sedikit. Nah, ini contoh dari PT Maju Sama-Sama ya, neraca komparatif dalam persentase per komponen per 31 Desember tahun 2000 dan 2001. Nah, di sini sudah ada teknik analisis common size-nya ya. Di bagian sebelah kanan di sini ya ada common size persentase tahun 2000 dan 2001. Di sini kas 1300 ya nilainya adalah 0,929% atau 9,29%. Dari mana dapat angka 9,29% ini? Dapatnya ialah dari 1300 dibagi dengan total aktiva 14.000. Maka didapat 9,29%. Begitu seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan laba rugi? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk laba rugi, angka dasarnya adalah penghasilan, penjualan, pendapatan. Ya. Sebagai contoh di sini dengan perusahaan yang sama, yaitu PT Maju Sama-Sama ya. Di sini di sebelah kanan, di sini ada common size-nya tahun 2000 dan 2001. Untuk penghasilan, ya, nilainya 100% di bagian atas ya. Karena dia merupakan angka dasar, maka nilainya adalah 100%. Lalu apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah rekening-rekening yang ada di bawahnya. Ya, mulai dari harga pokok penjualan sampai laba bersih. Sebagai contoh, kita lihat dari laba bersih, di sini persentasenya adalah 25,5%. Angka ini diperoleh dari 38.250 dibagi dengan 150.000. Kemudian untuk pajak di sini 6.750 dibagi dengan 150.000 maka diperoleh persentasenya adalah 4,59%. Begitu seterusnya. Ini adalah cara menghitung persentase per komponen untuk laba rugi. Ini yang saya contohkan tadi ya. Di sini ada saldo harga pokok penjualan dibandingkan dengan total penghasilan ya. Nilainya adalah 60.000 itu untuk harga pokok penjualan. Kita lihat di sini HPP-nya 60.000 untuk tahun 2001 ya. Kemudian penghasilannya adalah 200.000. Kemudian dikalikan dengan 100%, maka persentasenya adalah 30%. Di sini yang tahun 2000 terlihat bahwa harga pokok penjualan persentasenya adalah 30%. Kemudian kalau dari neraca sama saja caranya ya. Yang membedakan kalau laba rugi ya, kalau laba rugi angka dasarnya ada di bagian atas ini yang paling atas. Kalau neraca angka dasarnya ada di bawah pos rekeningnya ya. Jadi kalau laba rugi dia ada di bagian atas ya angka dasarnya. Kalau neraca ada di bagian bawahnya.
Nah, kita contohkan saja langsung di bagian ini ya. Saya contohkan langsung. Oke, di sini saya sudah melakukan perhitungan. Cara perhitungan saya akan contohkan. Tadi ini untuk neraca ya. Untuk neraca, kas dan setara kas. Nilainya untuk 2017 adalah 67.695.350. Berapa persentasenya jika dibandingkan dengan total aset? Maka rumusnya kita akan buat ya, sama dengan kas dan setara kas 2017 dibagi dengan total aset. Kemudian karena saya menggunakan Excel, maka saya akan absolutkan saja, kemudian dikalikan dengan 100. Ini ada yang salah, saya rumusnya. Oke, saya ulangi, sama dengan buka kurung ya, kas dan setara kas dibagi dengan 15 miliar ini ya, jangan lupa di absolut, kemudian tutup kurung, dikali dengan 100. Nah, maka diperoleh persentasenya di sini adalah 0,42%. Artinya apa? Artinya persentase kas dibandingkan dengan total aset ya, tahun 2017 adalah 0,42%. Oke, ini tinggal kita tarik ya. Lalu bagaimana dengan tahun 2018? Nah, tahun 2018 terlihat di sini ya. Persentasenya adalah 0,21%. Ya, artinya mengalami penurunan ya, dari 0,42% menjadi 0,21% jika dibandingkan dengan total aset. Begitu seterusnya deposito berjangka yang awalnya adalah 1 miliar menjadi 1,4 miliar. Dari sisi persentase nilainya 2017 adalah 6,25%, kemudian tahun 2018 adalah 6,32%. Jadi deposito berjangka dibandingkan dengan total aset di sini nilainya adalah 6,25% tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 6,32%. Nah, kalau kita jumlahkan secara keseluruhan ya, total aset lancar ditambah dengan investasi, kemudian ditambah dengan nilai buku ini ya, nilai buku, kita ngelihatnya di nilai buku. Totalnya ditambah dengan aset lainnya, totalnya adalah 100%. Ya, jadi harus 100%. Nah, ini tidak masalah kita lakukan perhitungan ya, berapa sih persentase nilai perolehan aset tetap itu terhadap total aset. Nah, di sini terlihat persentasenya adalah 27,53% tahun 2017. Dan tahun 2018 adalah 30,11%. Artinya di sini ada peningkatan ya. Peningkatan ini karena apa? Oh iya, di sini ada peningkatan nilai aset atau harga perolehan aset tersebut dari 4,4 miliar menjadi 6,9 miliar. Nah, dari sisi akumulasi penyusutan di sini juga mengalami peningkatan. Sebelumnya adalah 472 juta menjadi 1,36 miliar. Dari sisi persentase dia meningkat ya sekitar 2,40%-an ya. Dari 2,95 menjadi 4,52%. Nah, jika dibandingkan dengan nilai buku ya, nilai buku dari aset tetap tersebut ya, dia mengalami kenaikan yang tidak begitu besar, hanya 1% saja ya. Nilainya adalah 24,58% dari 2017, kemudian menjadi 25,5% di tahun 2018. Nah, secara keseluruhan total aset dibandingkan dengan pos-pos ini ya adalah 100%. Lalu bagaimana dengan kewajiban dan ekuitas ya? Kalau kewajiban dan ekuitas, angka dasarnya adalah total kewajiban dan ekuitas. Kita tinggal lakukan perhitungan di sini. Contohnya berarti di sini sama dengan ya, pos rekening pinjaman bank dan cerukan ya, yang ini dibagi dengan total kewajiban dan ekuitas. Jangan lupa di absolut karena saya menggunakan Excel, kemudian dikalikan dengan 100. Sorry. Ini error ya, sebentar. Oke, di absolut. Oke, maka diperoleh di sini persentasenya adalah 1,25%. Ya. Nah,
Kemudian kalau utang usaha dibandingkan dengan total kewajiban nilainya adalah 6,68%. Lalu utang lain-lain nilainya adalah 0,18%, utang pajak 0,84%, biaya yang masih harus dibayar 0,04%. Kemudian ada utang bank ya, di sini utang bank ya. Utang bank nilainya adalah 5,21% ya, persentasenya terhadap total kewajiban. Kemudian utang sewa pembiayaan nilainya adalah 0,19%. Sehingga total keseluruhan adalah 14,38%. Oke, ini kita jumlahkan seperti ini. Ya, kita jumlahkan dari sini ke sini ya. Maka didapat 14,38%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa persentase atau komposisi dari utang bank dibandingkan dengan total kewajiban dan ekuitas. Nah, kita tinggal tarik saja rumusnya ya. Seperti ini ya, dan kita jumlahkan. Nah, persentasenya adalah 52% ya. Kalau kita rubah formatnya ialah 51,61%. Jadi utang jangka panjang, total utang jangka panjang dibandingkan dengan total kewajiban dan ekuitas nilainya adalah 51,61%. Kemudian di sini ada modal juga. Berapa persentase dari modal terhadap total kewajiban dan ekuitas di sini terlihat ya. Untuk modal ditempatkan dan disetor penuh itu nilainya 13,88%, kemudian saldo laba 20,13%, kemudian total ekuitas adalah 34,01%. Nah, lalu kita bandingkan dengan yang tahun 2018 ya. Nah, untuk pinjaman bank dan cerukan di sini persentasenya mengalami penurunan. Ya, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena meningkatnya nilai dari total kewajiban dan ekuitas. Ya, namun nilai pinjaman dan bank ini tetap. Oke, hanya persentasenya yang berubah, tapi nilainya masih sama. Kemudian utang usaha di sini juga mengalami penurunan dari 6,68% menjadi 5,53%. Padahal kalau dilihat dari sisi nilai di sini dia mengalami peningkatan. Nah, kembali lagi kita membandingkan dengan total kewajiban dan ekuitas. Nah, total kewajiban dan ekuitas di sini mengalami kenaikan ya dari 15,9 miliar menjadi 22,9 miliar. Artinya naik sekitar 7 miliaran. Demikian video penjelasan terkait common size. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan bye bye.